Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Nur Hidayah dengan nomor NIM 193223006, merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 5 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kreativitas, kecerdasan majemuk, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Adapun tujuan dari dibuatnya video pembelajaran kali ini ialah ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Bapak Dodi Ahmad Hairudin MPDI. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum ke materi, di sini terdapat agendanya. Yang pertama yaitu kreativitas, yang kedua kecerdasan majemuk, yang ketiga kecerdasan emosional, dan yang keempat kecerdasan spiritual. Kita langsung saja bahas yang pertama, yaitu kreativitas. Kreativitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar kreatif, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Sedangkan kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru yang berbeda dari yang sebelumnya. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir dalam cara-cara yang baru dan tidak biasa, serta menghasilkan pemecahan masalah yang unik. Jadi pada dasarnya kreativitas itu adalah kemampuan yang menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya, di sini terdapat ciri-ciri kreativitas. Menurut Guilford, ciri-ciri pada orang-orang kreatif adalah yang pertama, fluensi, yaitu kesiapan, kelancaran, kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam mengatasi persoalan. Yang ketiga, originalitas, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan-gagasan asli. Yang keempat, elaborasi, yaitu kemampuan untuk melakukan hal-hal secara detail terperinci. Dan yang kelima, redefinition, yaitu kemampuan untuk merumuskan batasan-batasan dengan melihat dari sudut lain daripada cara-cara yang lain. Selanjutnya, di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Yang pertama, yaitu faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang harmonis dan demokratis mendorong anak untuk mengekspresikan diri tanpa tekanan dan hambatan. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga. Suasana kondisi sekolah sangat menentukan kreativitas berkembang. Yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat bersifat heterogen dan kultur yang berbeda. Lingkungan yang tidak kondusif mengakibatkan anak tidak berkembang kreativitasnya. Nah, di sini juga terdapat faktor lain yang mendorong kreativitas. Di antaranya yang pertama, ada jenis kelamin, urutan kelahiran, intelijensi, dan tingkat pendidikan orang tua. Selanjutnya di sini terdapat kendala dalam pengembangan kreativitas. Yang pertama di sini sumber kendala meliputi kendala historis, kendala biologis, kendala fisiologis, kendala sosiologis, dan kendala psikologis. Yang kedua, kendala dalam mengembangkan kreativitas anak meliputi evaluasi, hadiah, persaingan atau kompetisi, dan lingkungan yang membatasi. Yang ketiga, kendala dari lingkungan. Lingkungan yang tidak sehat dalam pergaulan dan lingkungan yang tidak mendukung anak untuk berkreasi dalam kesehariannya. Yang keempat, kendala dari rumah meliputi yang pertama, orang tua yang tidak mendukung kemampuan anak. Selanjutnya, keinginan orang tua untuk melihat anaknya berprestasi sehingga mereka mendorong anak dalam bidang-bidang yang tidak diminatinya. Yang terakhir, keluarga tidak menggunakan secara tepat 4 pembunuh kreativitas anak, yaitu evaluasi, hadiah, kompetisi, dan pilihan atau lingkungan yang terbatas. Dan yang kelima,
kendala dari sekolah meliputi yang pertama sikap guru, belajar dengan hafalan mekanisme menghambat kreativitas, kegagalan, tekanan akan konformitas dari guru, dan sistem sekolah yang membatasi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence adalah sebuah penilaian yang melihat secara deskriptif bagaimana individu menggunakan kecenderungan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Pendekatan ini merupakan alat untuk melihat bagaimana pikiran manusia mengoperasikan dunia, baik itu benda-benda yang konkret maupun hal-hal yang abstrak. Bagi Garner, tidak ada anak yang bodoh atau pintar, yang ada anak yang menonjol dalam salah satu atau beberapa jenis kecerdasan. Selanjutnya, di sini terdapat jenis-jenis kecerdasan majemuk. Garner menyebutkan ada 8 jenis kecerdasan, yang kemudian berkembang menjadi 10 jenis kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik secara lisan, misalnya pendongeng, orator, atau politis, maupun tertulis, misalnya sastrawan, penulis drama, editor, dan wartawan. Yang kedua, kecerdasan matematis logis, yaitu kemampuan menggunakan angka dengan baik, misalnya ahli matematika, akuntan pajak, ahli statistik, dan melakukan penalaran yang benar, misalnya sebagai ilmuwan, pemrograman komputer, atau ahli logika. Yang ketiga, kecerdasan spasial, yaitu kemampuan mempersepsikan dunia visual, spasial visual secara akurat, misalnya sebagai pemburu, pramuka, pemandu, dan mentransformasikan persepsi dunia spasial visual tersebut, misalnya dekorator interior, arsitek, seniman, dan penemu. Yang keempat, kecerdasan kinestetis jasmani, yaitu keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, misalnya sebagai aktor, pemain pantomim, atlet, atau penari, dan keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu, misalnya sebagai pengrajin, pematung, ahli mekanik, dan dokter bedah. Yang kelima, kecerdasan musikal, yaitu kemampuan menangani bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi, misalnya pemikat musik, membedakan, misalnya sebagai kritikus musik, mengubah, misalnya sebagai komposer, dan mengekspresikan, misalnya sebagai penyanyi. Lanjut, untuk yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis, yaitu keahlian mengenali dan mengategorikan spesies flora dan fauna di lingkungan sekitar. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan kapasitas dan kemampuan. Dan yang kesepuluh, kecerdasan spiritual, yaitu keyakinan dan mengaktualisasikan akan sesuatu yang bersifat transenden atau penyadaran akan nilai-nilai akidah keimanan, keyakinan akan kebesaran Tuhan. Kemudian, di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan majemuk. Yang pertama, faktor pembawaan. Faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada sesuatu tujuan dan merupakan dorongan dengan perbuatan itu. Yang ketiga, faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang keempat, faktor kematangan, di mana tiap organ tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang kelima, faktor kebebasan. Manusia memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, manfaat kecerdasan majemuk. Yang pertama, kita dapat menggunakan kerangka kecerdasan majemuk dalam melaksanakan proses pengajaran secara luas. Yang kedua, dengan kecerdasan majemuk,
maka seseorang pendidik menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan talentanya. Yang ketiga, peran serta orang tua dan masyarakat akan semakin meningkat dalam mendukung proses belajar mengajar. Yang keempat, siswa akan mampu menunjukkan dan berbagi tentang kelebihan yang dimilikinya. Yang kelima, pada saat seseorang pendidik mengajar dalam rangka memahami, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kemampuan untuk mencari solusi dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Dan yang keenam, kecerdasan majemuk memberikan pandangan bahwa terdapat 10 macam kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu kecerdasan emosional. Menurut Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai suatu jenis kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial pada diri sendiri dan orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Menurut Dwi Sunarpe, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Jadi, berdasarkan definisi kecerdasan emosional menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Goleman menjelaskan ada beberapa faktor kecerdasan emosional individu, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Kecerdasan emosi dapat diajarkan pada saat masih bayi melalui ekspresi. Yang kedua, lingkungan non-keluarga. Hal ini yang terkait adalah lingkungan masyarakat dan pendidikan. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Kemudian, menurut Agustian, faktor-faktor yang berpengaruh dalam peningkatan kecerdasan emosi yaitu yang pertama, faktor psikologis. Faktor psikologis ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu. Yang kedua, faktor pelatihan emosi, yaitu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menciptakan kebiasaan, dan kebiasaan rutin tersebut akan menghasilkan pengalaman yang berujung pada pembentukan nilai. Dan yang ketiga, faktor pendidikan. Pendidikan dapat menjadi salah satu sarana belajar individu untuk mengembangkan kecerdasan emosi. Individu mulai dikenalkan dengan berbagai bentuk emosi dan bagaimana mengelolanya melalui pendidikan. Nah, selanjutnya, langkah-langkah pengembangan kecerdasan emosional. Nah, ini dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Di antaranya, yang pertama, menyadari emosi anaknya, yaitu orang tua merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak mereka. Yang kedua, mengakui emosi itu sebagai peluang untuk kedekatan dan mengajar, yaitu mengakui emosi anak dan menolong mereka mempelajari keterampilan-keterampilan untuk menghibur diri mereka sendiri. Yang ketiga, mendengarkan dengan penuh empati dan meneguhkan perasaan anak tersebut. Yang keempat, menolong anaknya menemukan kata-kata untuk memberi nama emosi yang sedang dialaminya. Dan yang kelima, menentukan batas-batas sambil membantu anak memecahkan masalah yang dihadapinya. Selain dapat dilakukan di lingkungan keluarga, dapat juga dilakukan di lingkungan sekolah. Di antaranya yang pertama, mengenali emosi diri. Yang kedua, melepaskan emosi negatif. Yang ketiga, mengelola emosi diri sendiri. Yang keempat, memotivasi diri sendiri. Yang kelima, mengenali emosi orang lain. Yang keenam, mengelola emosi orang lain. Dan yang ketujuh, memotivasi orang lain. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu kecerdasan spiritual. Pengertian kecerdasan spiritual berdasarkan KBBI yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa.
Aribowo dan Irianto menyatakan, kecerdasan spiritual berarti kemampuan kita untuk dapat mengenal dan memahami diri kita sepenuhnya sebagai makhluk spiritual maupun sebagai bagian dari alam semesta. Dengan memiliki kecerdasan spiritual, berarti kita memahami sepenuhnya makna dan hakikat kehidupan yang kita jalani. Nah, jadi berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia untuk dapat memberikan makna, nilai, dan tujuan dalam hidupnya, serta meningkatkan motivasi dalam bekerja sehingga selalu bersemangat karena tidak didasarkan rasa keterpaksaan, melainkan suatu ibadah hanya semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Nah, di sini terdapat ciri-ciri kecerdasan spiritual. Menurut Abdul Wahid, ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual adalah: yang pertama, memiliki prinsip dan pegangan hidup yang jelas dan kuat, yang berpijak pada kebenaran universal, baik berupa kasih sayang, keadilan, kejujuran, toleransi, integritas, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan dan memiliki kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit. Yang ketiga, mampu memaknai pekerjaan dan aktivitasnya dalam kerangka dan bingkai yang lebih luas dan bermakna. Dan yang keempat, memiliki kesadaran diri yang tinggi. Apapun yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Kemudian, cara meningkatkan kecerdasan spiritual. Nah, di sini menurut Abdul Wahid Hasan, beberapa langkah meningkatkan kecerdasan spiritual diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mulai dengan banyak merenungkan secara mendalam persoalan-persoalan hidup yang terjadi, baik di dalam diri sendiri, termasuk di luar diri sendiri. Yang kedua, melihat kenyataan-kenyataan hidup secara utuh dan menyeluruh, tidak terpisah. Yang ketiga, mengenali motif diri. Motif atau tujuan yang kuat akan memiliki implikasi yang kuat pula bagi seseorang dalam mengarungi kehidupan. Yang keempat, merefleksikan dan mengaktualisasikan spiritualitas dalam penghayatan hidup yang konkret dan nyata. Dan yang kelima, merasakan kehadiran yang begitu dekat saat berzikir, berdoa, dan dalam aktivitas yang lain. Nah, di sini terdapat manfaat kecerdasan spiritual. Yang pertama itu menjadi lebih bijaksana. Yang kedua, memiliki motivasi kerja yang tinggi. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab yang baik. Yang keempat, memiliki rasa keadilan yang tidak egois. Yang kelima, memiliki kedisiplinan yang baik. Dan yang keenam, bersifat integritas. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat kekurangan, dan terima kasih juga atas segala perhatiannya. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.